ini adalah hari pertama Ibu mengajar di kelas kalian. Jadi hari ini Ibu akan melakukan perkenalan. Yang pertama, ini perkenalkan nama Ibu adalah Nanda Zaitunawa. Ibu di sini mengajar pelajaran ekonomi di kelas ini. Ini kelas apa? SE, Bu. Kelas SE, oke. SE. Jadi Ibu akan mengajar kelas SE selama 1 tahun ini. Jadi nggak tahu tahun depan Ibu akan mengajar kalian lagi atau tidak. Oke, jadi sekarang udah pada kenal Ibu ya. Jadi kalau misalkan di jalan atau di ruang guru ketemu Ibu, tolong sapa aja. Untuk itu, kalau Ibu mau tahu kemarin siapa guru pengajar kalian? Pak Muklis, Bu. Pak Muklis ya. Kalian belajar apa aja tuh? Materi apa? Materi terakhir dari Pak Muklis. Pokoknya ekonomi tentang pasar ya, tentang pasar. Iya, masih tentang pasar, Bu. Jadi kita melanjutin materi yang dari Pak Muklis kemarin ya, yaitu tentang keseimbangan pasar. Oke. Di sini Ibu mau nanya dulu ke kalian. Ada yang tahu nggak pasar itu apa? Tempat terjadinya atau proses terjadinya tawar menawar, Bu. Jadi di pasar itu menurut saya, Bu, yang saya ketahui adalah pasar tempat di mana orang-orang melakukan kegiatan jual beli. Oke, benar. Jadi benar ya kata siapa? Kamu namanya? Elizabeth, Bu. Oh iya, benar ya kata Elizabeth. Jadi pasar itu adalah tempat antara tawar menawar antara penjual dan pembeli. Nah, jadi siapa sih yang nggak tahu pasar? Pasti semuanya di sini kalian udah pernah ke pasar ataupun disuruh ke pasar gitu ya. Jadi pasti saya yakin kalian semua di sini pernah ke pasar. Nah, jadi di pasar itu adalah tempat terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli. Kalau ada yang nanya jual apa aja sih Bu di pasar? Nah, jadi di pasar itu macam-macam. Ada yang jual sembako, lalu ada yang jual cabai, beras, lalu ada juga apa lagi yang kalian temukan? Misalnya pakaian, ya pakaian, bisa cemilan, Bu, kue. cemilan, kue, snack, benar. Lalu di sini ada yang tahu nggak siapa aja yang terlibat dalam proses jual beli itu? Siapa? Ada yang tahu? Penjual dan pembeli, Bu. Penjual dan pembeli. Oke. Jadi dalam pasar itu pastinya ada penjual dan pembeli. Tapi di atas penjual itu pasti penjual itu melakukan koordinasi atau hubungan kerjasama dengan yang namanya produsen. Nah, jadi bisa saja penjual ini adalah entah tangan kedua atau supplier dari si produsen ini. Jadi produsen itu akan membagikan kepada konsumen-konsumen atau supplier yang akan menjualkan barang dagangannya beliau lagi, seperti itu. Lalu di sini ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa sih yang terjadi kalau misalkan aktivitas di pasar itu terhenti? Bakalan apa yang terjadi di suatu pasar ketika aktivitas jual beli itu terhenti? Ada yang tahu nggak kenapa? Apa yang terjadi? Ada yang tahu mungkin yang lain? Ada yang tahu ya? Jadi coba kalian lihat di halaman 45. Sudah dilihat semuanya? Nah, itu di halaman 45 itu sudah ada gambar di suatu
pasar. Sudah kalian lihat? Nah, di situ ada banyak orang yang melakukan jual beli. Lalu yang ditanya apa yang akan terjadi apabila aktivitas di sebuah pasar itu terhenti, maka yang akan terjadi adalah ketidakproduktivitasan yang terjadi di pasar tersebut. Seperti para pedagang yang pasti banyak yang tutup, lalu para pedagang yang sudah tidak lagi melakukan jual beli di tempat tersebut, dan masih banyak lagi. Gitu. Seperti itu ya. Nah, itu di bawahnya ada bacaannya, kalian bisa baca di situ. Nah, nanti di sini Ibu akan meminta untuk kalian membuat kelompok ya. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 atau 3 orang. Jadi dalam kelompok tersebut kalian Ibu suruh untuk melakukan observasi. Tapi sebelumnya di sini udah pada buat kelompok belum? Udah ada sih Bu, dari mata pelajaran yang lain. Oh, udah ada ya? Kelompok berapa orang tuh? Satu kelompok 3 orang Bu. Satu kelompok 3 orang. Oh, oke, pas ya. Jadi ini semuanya totalnya satu kelas ada berapa kelompok? Jadi ada 6 kelompok Bu. 6 kelompok. Oke, jadi setiap satu kelompok itu isinya 3 orang ya. Iya. Udah ada ininya kan kelompoknya, jadi tinggal ngikutin kelompok yang sebelumnya aja. Nah, jadi nanti yang akan Ibu tugaskan adalah kalian mengobservasi kegiatan di kantin sekolah. Seperti kalian sering kan pasti di sini jajan di kantin sekolah? Iya, sering. Ya. Tiap hari malah Bu. Iya. Apa yang kalian sering beli? Pasti cilok, basreng, makanan-makanan yang micin-micin. Nah, itu kurangin ya, karena itu adalah makanan yang kurang sehat. Mungkin kalian tuh beli makanan yang bergizi, seperti apa, pecel yang ada sayur-sayurnya, lalu sop ayam, sop sayur gitu. Nah, balik lagi ke tugas yang akan diberikan itu, nantinya kalian akan mengobservasi seperti kegiatan apa aja yang muncul di kantin sekolah ini. Jadi apa aja yang terjadi, kegiatan apa aja yang terjadi di kantin sekolah ini. Oke, lalu siapa saja pihak yang berinteraksi di kantin sekolah ini. Seperti ya mungkin kalian tahu kan di sini ada banyak yang berjualan gitu. Jadi kalian bisa untuk memilih siapa yang akan jadikan kalian observasi di sini. Itu ya. Ibu. Ada pertanyaan ya dari apa tugas yang diberikan kali ini? Bu mau tanya dong. Ya. Untuk observasi tersebut deadline-nya kapan ya Bu? Untuk observasi tugas ini deadline-nya pertemuan kita minggu depan. Nah, jadi Ibu harap setelah ini dari masing-masing kelompok itu di ini ya, tolong ketua kelasnya untuk diundi lewat aplikasi itu yang biasanya kalian pakai. Nah, untuk itu apabila sudah dilakukan, nomor urutnya kasih ke Ibu, lalu minggu depan kita langsung untuk melakukan presentasi di depan kelas satu-satu, satu kelompok. Boleh tanya lagi nggak Bu? Untuk observasinya itu kita sendiri yang buat temanya atau mungkin ada tema kayak yang dijelaskan sebagai katakan ada harga kayak penawaran, mungkin temanya tuh bisa dibuat sendiri atau ditentukan dari Ibu gitu. Temanya sesuai dengan apa
menyesuaikan saja dengan apa yang sudah ada di buku paket kalian. Oke ya, jadi gitu ya. Bisa sambil kalian baca-baca itu di bawahnya seperti apa contohnya. Di sini ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua ya? Sudah semua ya kelas? Sudah, Bu. Oke. Oh iya, untuk tugas ini presentasi observasinya nanti tolong dibuatkan PPT sama makalah. Jadi nanti makalahnya di print, dikasihkan ke ibu, lalu yang kalian presentasikan itu adalah PPT yang kalian buat. Dari materi awal mungkin ada yang ingin kalian tanyakan? Jadi nanti ketika kalian observasi, ibu akan ngasih kalian kisi-kisi apa aja yang bakalan ditanyakan ketika kalian nanti presentasi minggu depan. Yaitu yang ditanyakan seperti misalnya bagaimana hasil pengamatan kelompok kalian ketika observasi di kantin yang kalian teliti, lalu bagaimana cara kalian melakukan wawancara terhadap pendamping tersebut, itu akan saya tanyakan nantinya. Lalu juga ini, kalian harus melakukan pengamatan harga di kantin tersebut, apakah dalam sebulan sekali itu pasti ada kenaikan dalam penjualan atau adakah penurunan dalam penjualan. Nah itu harus kalian amati dengan bertanya kepada penjual tersebut. Seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar persiapkan untuk tugas ini. Di sini ibu akan menyuruh kalian untuk membaca. Kamu udah bawa buku ya? Ya, Bu. Tadi lupa, Bu. Kenapa nggak bawa buku? Lewat kamu, jadi persiapan ke sekolah nggak masuk. Ya makanya lain kali dulu ya, jangan banyak berganda. Nah, ini adalah yang salah kaprah dari siswa-siswa yang sering ibu ajar, seperti malamnya begadang, apalagi sekarang mulai banyak adanya game online, lalu sampai tengah malam, mabar dan lain-lain. Itu dikurangi. Karena apa? Karena kalian adalah bukan merupakan anak-anak lagi, melainkan kalian ini udah besar gitu ya, udah dewasa, udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kalian. Jadi saya harap untuk anak-anak di sini untuk dikurangi begadangnya supaya tidak seperti sekarang ini telat, lalu lupa untuk membawa buku dan lain sebagainya. Jangan dicontoh ya teman-teman sekalian. Oke, karena kamu gak bawa buku, ibu akan pinjemin buku dari kamu, baca apa pengertian permintaan. Coba kamu baca. Pengertian aja, Bu ya. Ya. Pengertian permintaan terjadi ketika kita akan mempelajari konsep permintaan. Maaf, Bu, saya salah. Artinya itu permintaan tidak harus didukung oleh daya beli. Berdasarkan kajian ilmu ekonomi itu, pengertian permintaan adalah
jumlah barang dan jasa yang diminta atau mampu dibeli oleh seorang dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Itu baca sampai keluar. Artinya berdasarkan kajian ekonomi, permintaan harus didukung oleh daya beli karena tidak hanya sekedar memenuhi keinginan, akan tetapi memenuhi kebutuhan. Udah, Bu? Oke, jadi benar ya. Di sini pengertian permintaan itu adalah permintaan itu kata lainnya adalah demand. Jadi hendaknya kita itu harus memposisikan diri kita sebagai seorang pembeli atau seorang konsumen. Jadi dalam pengertian sehari-harinya di sini mungkin sudah pada tahu ya semuanya. Jadi permintaan itu merupakan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen tanpa mempertimbangkan kemampuannya untuk membeli barang tersebut. Yang artinya permintaan tersebut tidak harus didukung oleh daya beli. Jadi permintaan itu sendiri dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama permintaan absolut, permintaan potensial, lalu yang ketiga adalah permintaan efektif. Nah, ini harus kalian ketahui. Jadi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu? Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu bermacam-macam ya. Ada yang mempengaruhi faktor-faktor itu ada dari tingkat harga. Jadi harga dalam suatu pembelian barang itu juga harus diperhatikan, karena ketika kita mengatur harga dalam suatu jual beli, ketika kita melakukan jual beli dalam suatu pasar, kita tidak memperhatikan harga barang yang kita jual, maka kita tidak sama dengan yang lainnya. Bisa jadi misal kita terlalu meninggikan untuk menjual barang, lalu ada nih yang lain, toko lain yang lebih murah dibanding kita, maka pasti kita akan kalah saing. Maka dari itu pentingnya kita untuk meratakan atau memperhatikan harga dalam suatu pasar. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dari tingkat harga. Yang kedua yaitu dari jumlah konsumen. Pasti kalian ketika akan melakukan jual beli, kalian akan memperhitungkan kan barang ini laku atau tidak. Masa ya kita akan tetap mengambil barang yang tidak laku untuk dijual? Kan tidak mungkin kan. Jadi kita harus memperhatikan barang-barang apa saja yang laku untuk kita stok kembali, lalu apa barang yang tidak laku untuk kita minimalkan dalam pembelian stok harga selanjutnya gitu. Lalu kita juga dapat ini ya, mengira-ngira selera konsumen. Jadi kita harus mengetahui apa nih yang lagi dicari-cari oleh konsumen zaman sekarang gitu. Misalnya seperti kemarin ya, Lebaran, nah itu banyak konsumen yang mencari apa? Minyak, telur, kebutuhan pokok seperti beras. Nah, itu kita harus menstok lebih banyak lagi karena ya waktu itu yang diinginkan oleh konsumen itu sembako, telur dan lain-lain. Maka dari itu kita harus menyetok untuk lebih banyak lagi dari sebelumnya. Seperti itu. Lalu seperti misal nih peralihan ketika setelah Lebaran, pasti kan daya penjualnya udah tidak seperti Lebaran ya, kayak telurnya itu udah tidak terlalu tinggi lagi permintaannya. Nah dari situ kita dapat mengurangi lagi. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kebutuhan konsumen untuk apa yang akan kita jual agar kita tidak rugi. Itu maksudnya adalah ke intensitas kebutuhan konsumen gitu.
Lalu kita juga harus memperkirakan ekspektasi atau perkiraan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misal, ini bulan depan apa ya? Ada hari misal apa? Misal ada cara apa? Hari raya. Natal dan Tahun Baru misalnya. Nah, itu kan pasti akan banyak konsumen-konsumen yang membutuhkan apa biasanya kalau tahun baru itu yang dibutuhkan? Kalau Natal Bu, Ya. kalau Natal tahun baru biasanya tuh yang lebih banyak dibutuhkan adalah sembako, terus banyak banyak yang beragama Muslim yang beli apa ya baju baru buat Natal dan tahun baru gitu. Oh, jadi yang diperlukan itu adalah sembako dan baju. Nah, di situ kita harus memperkirakan juga karena di saat tahun baru itu kan pasti akan permintaan pasar akan melonjak. Jadi kita harus mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari agar kita bisa memprediksikan itu semua. Apalagi apabila menjual itu kan kita harus mengambil untung. Nah, pasti apabila kita telat untuk mengestok barang-barang itu sudah di harga yang tinggi, maka kita mau nggak mau harus dengan harga yang tinggi dengan yang lain. Makanya kita harus stok beberapa bulan yang lalu untuk kita jual lagi ketika harga semua naik. Itu berlaku apabila di sektor seperti baju atau barang-barang yang lain gitu ya. Tidak berlaku untuk barang-barang yang kebutuhan pokok yang cepat habis. Tidak mungkin. Tapi kalau untuk beras yang tidak ada basi atau kadaluarsa atau minyak itu bisa di stok dari jauh-jauh bulan sebelumnya. Gitu. Mungkin ada yang tahu nggak faktor-faktor apa lagi yang mempengaruhi permintaan di pasar? Ada yang tahu? Apa lagi? Iklan. Nah, iklan itu juga dapat mempengaruhi permintaan konsumen di pasar. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua konsumen itu tahu barang apa yang kita jual. Ya, karena dari itu kita juga harus dapat mempromosikan jualan kita. Seperti misal ada pembeli yang baru lalu membeli minyak A. Nah, kita kemasukan nih barang baru minyak B. Lalu kita bisa tuh untuk ngasih tahu nih si pembeli untuk mau nih ada barang baru minyak B. Ini juga gak kalah bagus dari minyak A dengan harga yang lebih murah. Nah, dengan begitu kalian bisa tuh untuk mempromosikan kepada pembeli mengenai barang yang kalian bayarkan. Gitu. Seperti itulah contoh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di buku apabila kalian lihat ini ada banyak sekali ya apa itu permintaan. Nah, di sini ada bagaimana fungsi permintaan, hukum permintaan. Di sini ibu akan jelaskan intinya saja. Yang selebihnya nanti kalian pelajari di rumah karena waktunya tidak cukup untuk hari ini. Jadi di sini ibu akan jelaskan saja fungsi permintaan, yaitu di mana fungsi permintaan ini menunjukkan hubungan antara harga atau yang kata lainnya price dengan jumlah quantity. Gitu. Ini di sini ada rumusnya ya. Ada rumusnya Q sama dengan A dikurangi BP. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa QD ini adalah quantity of demand atau jumlah barang yang diminta. Lalu ada price of demand
atau tingkat harga. Bisa kalian catat ya, itu penting untuk kalian ujian karena ini akan keluar di ujian UTS kalian nanti. Lalu ada A ini adalah konstanta, di mana ini adalah mewakili faktor selain harga yang dapat dianggap konstan. Lalu ada koefisien yang dimana di sini dituliskan B. Koefisien ini adalah yang menunjukkan hasrat untuk menambah konsumsi atau tanda negatif yang menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantitas itu berbanding. Di sini lalu ada hukum permintaan serta asumsinya. Jadi ada banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Akan tetapi dalam mempelajari hukum penilaian atau dalam menjalani hukum permintaan, kita akan difokuskan hanya pada faktor harga. Jadi hukum permintaan itu menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Jadi kedua variabel ini sangat saling mempengaruhi secara lengkap, yaitu bunyi hukum permintaannya itu seperti apa yang ada di buku halaman 48 kalian di dalam tabel itu, kalian bisa baca. Oke, selanjutnya di sini ada kurva permintaan yang meliputi pergerakan dan pergeseran kurva. Di sini bisa kalian lihat itu di ujung ada P, D, dan I yang sudah dijelaskan di sini keterangannya apa aja, apa itu P, apa itu D, apa itu I. Di sini ada ciri-ciri kurva permintaan. Jadi ciri-ciri kurva permintaan itu ada kurva penggerak dari kiri atas ke kanan bawah, ya kan? Jadi itu ada garisnya. Jadi kalau dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah penggeraknya kurva. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah ciri kurva permintaan. Lalu pergerakan kurva ini dipengaruhi oleh faktor harga, sedangkan pergeseran kurva itu dipengaruhi oleh faktor selain harga seperti pendapatan, selera konsumen, dan lain-lain. Dan juga permintaan suatu barang ini bersifat tidak tetap. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu dalam permintaan ini, dalam pembahasan mengenai kurva ini, sering dijumpai istilah perubahan jumlah barang yang diminta atau perubahan permintaan oleh konsumen. Ini. Nah, di sini ada macam-macam bentuk pergerakan kurva permintaan yang bisa kalian lihat di halaman 49. Nah, dalam pergeseran atau pergerakan kurva permintaan ini, jadi beda ya antara bentuk pergerakan kurva dengan bentuk pergeseran kurva permintaan itu beda. Kalau bentuk pergerakan kurva permintaan itu seperti yang kalian lihat, apabila jumlah permintaan naik, maka kurva permintaan itu akan bergerak ke bawah. Sedangkan apabila jumlah permintaan turun, maka akan naik ke atas. Itu mengenai pergerakan kurva permintaan. Lalu ada bentuk pergeseran kurva permintaan. Nah, dalam pergeseran kurva apabila jumlah permintaan naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sedangkan apabila jumlah permintaan turun, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Ini bisa kalian pahami ya. Itu kalian bisa lihat di halaman 49. Oke, sebentar ya, ibu ada teman ibu sebentar.
sudah kalian lihat? Ini buku sudah kalian baca? Kalian baca-baca ya, kalau waktu minggu akan habis, jadi ibu tidak mungkin akan memberikan materinya semuanya hari ini karena waktunya tidak cukup. Jadi kalian bisa belajar di rumah. Untuk itu, oh iya, untuk ketua kelasnya siapa di sini? Saya Bu Elizabeth. Iya, Elizabeth, tolong nanti teman-temannya yang tidak masuk ini tolong mencatat ya. Siapa saja yang tidak masuk, yang apa siapa, lalu nanti berikan ke ibu ya. Di sini bisa kalian baca sendiri mengenai apa itu buku penawaran, lalu harga keseimbangan, lalu apa itu pergeseran kurva, efek perubahan kurva, efek perubahan kurva permintaan dan penawaran, dan lain-lain. Gitu. Oke, dapat dipahami? Ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai permintaan dan penawaran, atau faktor-faktor atau contoh yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran? Apakah ada yang terjelas atau apa yang ditanyakan dari materi pertemuan ini? Sudah jelas? Jelas Bu. Di sini ibu akan jelaskan sedikit saja karena jadi kurang sedikit lagi akan habis, maka ibu akan menjelaskan mengenai harga keseimbangan. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di halaman 50, harga keseimbangan ini, pengertian dari harga keseimbangan ini apa sih? Harga keseimbangan udah tahu ya? Apa itu harga keseimbangan pasar? Ya, apa? Ini menurut saya ya Bu. Boleh. Harga keseimbangan pasar menurut saya apabila proses tawar menawar itu menghasilkan harga yang seimbang, gitu Bu. Oke, terus? Itu aja sih Bu yang saya tahu. Oke, bagus ya jawabannya. Nah, jadi harga keseimbangan pasar ini itu adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat terjadinya transaksi di pasar. Lalu harga keseimbangan ini yang biasa disebut dengan equilibrium price. Nah, ini sering disebut juga dengan harga pasar. Ini merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, mungkin kalian juga bakalan mengerti kan bedanya apabila kita membeli di pasar atau kita membeli di supermarket. Nah, itu ada perbedaannya tuh. Kalau di pasar kan kita masih bisa untuk melakukan tawar-menawar, ya kan? Seperti misal sayur yang harga awalnya 8.000, lalu kita bisa untuk tawar jadi 5.000 dan lain-lain. Itu masih bisa kita lakukan di pasar. Tapi kalau di supermarket tidak bisa, kita tidak bisa melakukan tawar-menawar. Ini kita mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh produsen supermarket tersebut. Seperti itu. Jadi sangat terlihat jelas perbedaannya antara melakukan transaksi di pasar dengan melakukan
Oke ya, mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita siang hari ini. Apakah ada yang kurang jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Jelas. Cukup jelas ya. Jadi perlu diingat lagi apa yang telah kami kasih tugas untuk pertemuan di minggu depan. Kalau untuk kerjasamanya, jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas ini, karena tugas ini adalah penilaian yang menjadi nilai plus untuk kalian, untuk membantu nilai ujian kalian. Jadi saya harap kalian mengerjakan semua ya. Bilang kalau misalkan ada temennya yang tidak ikut untuk mengerjakan, bilang saja pada ibu, nggak apa-apa. Gak usah sungkan, gak usah malu, karena sejatinya kerja kelompok itu yang kerja ya semua dalam kelompok, bukan satu atau dua orang terus yang lainnya numpang nama doang. Itu ibu gak suka dengan anak-anak seperti itu. Oke ya. Oke, karena ini jadi terakhir, ibu tutup pertemuan kali ini dengan doa. Tolong kami sampai untuk ibu berdoa. Maka kita siapkan hati kita untuk berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa yang baik. Sudah selesai. Oke ya, misalnya tolong nanti ketua kelas jangan lupa untuk ngasih absensi siapa saja yang tidak masuk hari ini, siapa saja yang absen, yang izin, yang apa. Untuk itu terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Lalu juga untuk pertemuan pertama dengan ibu, saya harap kalian bisa memahami apa yang ibu bawakan dalam pertemuan kali ini. Itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.